Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi dengan saya Muhammad Syahirul dengan NIM 2305166066. Di sini saya akan membahas dari rangkuman geografi, di mana saya mengambil buku pertama, bab 8 subbab 3 tentang sejarah pengetahuan geografis, bukti dan perwakilan. Yang dimana di bab ini membahas tentang sumber-sumber dan representasi dalam geografo sejarah. Studi geografi manusia melibatkan penggunaan beragam bukti dan berbagai sumber. Geografi sejarah menghadirkan tantangan unik karena bergantung pada bukti yang terbatas dan seringkali tidak langsung. Nah, di bab ini juga membahas tentang dalam menggunakan bukti dari masa lalu, serta pentingnya mengevaluasi dan menafsirkannya secara kritis. Nah, tantangan dalam penggunaan bukti dari masa lalu itu sulit ya teman-teman, untuk memverifikasi informasi yang ditemukan dari sumber sejarah. Sumber-sumber itu sendiri mungkin bias mencerminkan perspektif dan agenda pembuatnya. Mungkin ada kesenjangan dalam bukti yang tersedia sehingga sulit memperoleh gambaran lengkap dari tentang masa lalu. Praktik kerja lapangan dalam geografi sejarah tidak hanya melibatkan pengamatan dan pencatatan informasi, tetapi juga refleksi kritis tentang bagaimana proses penelitian itu sendiri membentuk apa yang diamati. Tujuan utama penelitian geografi historis ini adalah untuk menciptakan narasi menarik yang menjelaskan masa lalu, menawarkan wawasan berharga. Pentingnya untuk menyadari bahwa narasi sejarah pada dasarnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh latar belakang peneliti, pendekatan penelitian, dan pilihan sumber. Di bab ini juga membahas tentang dalam menghasilkan narasi sejarah yang benar atau objektif, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih bernuansa. Ahli geografi sejarah menggunakan berbagai sumber seperti catatan tertulis, bahan visual, dan sejarah lisan, dan bukti-bukti fisik. Ini menekankan pentingnya evaluasi kritis terhadap sumber dan mempertimbangkan keasilan, keakuratan, dan tujuan awal dan konteks penciptaannya. Sangat penting untuk mempertimbangkan perspektif mereka yang berkuasa serta kelompok terpinggirkan untuk menyajikan narasi sejarah yang lebih bernuansa dan inklusif. Di bab ini juga membahas tentang keterbatasan mengandalkan catatan resmi saja dan menyoroti perlunya memanfaatkan sumber-sumber alternatif secara tradisional. Geografi sejarah menangani isu-isu seperti populasi dan migrasi, ekspansi kolonial, perubahan pertanian, dan urbanisasi. Di bab ini menekankan betapa pentingnya mengenali keterbatasan narasi sejarah dan merangkul perspektif kritis saat mengevaluasi sumber dan menyusun catatan sejarah. Hal ini mendorong para peneliti untuk mengakui bias mereka sendiri, mempertimbangkan interpretasi alternatif, dan terlibat dalam pendekatan yang lebih reflektif dan transparan terhadap penelitian geografi historis.
Oke guys, mungkin itu saja penjelasan dari rangkuman geografi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.